Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Baik yang hadir secara offline maupun yang mengikuti secara online, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, inayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, sebagaimana rutin kita adakan tiap malam minggu. Kembali kita bisa hadir berkumpul di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita, yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah Mahdawiyah atau hal-hal yang berkaitan dengan Imam Mahdi, imam kita, imam yang ke-12. Mudah-mudahan beliau alaihissalam senantiasa memperhatikan kita, melihat kita, membimbing kita, dan berikan syafaatnya pada kita semuanya insyaallah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ini dari 15 pertemuan adalah harapan berbagai agama terhadap Mahdawiyah. Sebagai muqaddimah, saya akan menjelaskan tentang masalah wilayah. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan dan saya ulang kembali bahwa kita mengenal adanya wilayatullah, yaitu otoritas dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wilayatullah, wilayah Allah, otoritas Allah, kekuasaan Allah itu bersifat mutlak, bersifat sempurna, karena Allah maha sempurna, sehingga wilayahnya pun bersifat sempurna. Kemudian wilayah Allah ketika dia ingin menurunkan ke muka bumi ini kepada manusia, kepada makhluknya, maka wilayatullah bisa dikatakan terkandung kepada dua hal, yaitu berupa perintah dan berupa larangan, al-awamir wan nawahi. Dan ketika Allah ingin menurunkan wilayahnya berupa perintah dan berupa larangan atau syariatnya, tentu Allah memilih orang-orang tertentu yang bisa dijadikan sebagai pengemban amanat tersebut. Karena tidak semua manusia bisa menerima dan mampu mengemban amanat tersebut. Sehingga yang tidak menerima amanat secara langsung, maka akan mendapatkan amanat tidak secara langsung. Maka Allah memilih dan menentukan para nabi, para rasul untuk menyampaikan wilayahnya ke muka bumi ini, kepada umat manusia. Maka kemudian Allah memilih mulai dari Nabi Adam, yang pertama Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi
Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa para rasul dan para nabi itu merupakan wilayatul rasul, wilayah kedua setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini kita memiliki dua wilayah. Pertama wilayatullah, kedua wilayatul rasul, wilayatul anbiya, sebagai perantara kita yang menyampaikan syariat kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua ulama dan semua mazhab meyakini, mempercayai dan mengikuti dua wilayah ini, wilayatullah dan wilayatul rasul, atau wilayatul rasul dan wilayatul anbiya, tanpa kecuali semua ulama, semua kaum muslimin. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, nah di sini mulai terjadi perbedaan pendapat. Bagi yang mengikuti pandangan dan kelompok sahabat, mereka tidak mengakui dan tidak mengikuti wilayatul a'immah al-ma'sumin atau wilayatul ahlul bait. Nah, bagi yang mengikuti ahlul bait, mengikutinya, mencintainya, mentauladaninya, meyakini adanya wilayatul ahlul bait atau wilayatul a'immah al-ma'sumin at-thayyibin at-tahirin. Sehingga pada masa setelah Nabi wafat, kaum muslimin terbagi dua kelompok. Yang satu tidak mengakui wilayatul a'immah atau wilayah ahlul bait, tapi mengikuti wilayah sahabat Nabi. Sedangkan yang kedua mengikuti wilayatul a'immah al-ma'sumin atau wilayah ahlul bait dan mengingkari wilayah sahabat atau khilafah. Itu sudah bukan rahasia lagi, sudah sangat jelas. Dan tentu kita tidak membahas kenapa berbeda, kenapa tidak menerima. Saya hanya menjelaskan secara global bahwa kaum muslimin terbagi dua setelah wafatnya Rasulullah. Ada yang muwali li ahlul bait, berwilayah pada bait, ada yang tidak berwilayah. Atau dengan bahasa yang lain bisa diungkapkan, bisa diistilahkan, mereka yang berwilayah pada ahlul bait disebut al-muwalin li ahlul bait, yang berwilayah kepada ahlul bait. Kalau mufradnya al-muwali, muwali li ahlul bait. Kalau jamaknya al-muwalin, yaitu berwilayah kepada ahlul bait. Yang tidak berwilayah, yaitu yang menolak, disebut apa? Ar-Rafidun, orang yang menolak wilayah ahlul bait. Jamaknya Ar-Rafidun atau Ar-Rafidin. Mufradnya Ar-Rafidi. Ya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kalau seseorang mufrad, ya satu orang, dia berwilayah pada ahlul bait disebut muwali li ahlul bait, muwali lil a'immah al-ma'sumin. Kalau satu orang. Kalau satu orang atau seseorang tidak berwilayah menolak wilayah ahlul bait disebut rafidi. Jadi ada dua di masa itu. Ada sahabat Nabi yang muwali, ada sahabat yang rafidi. Dengan istilah lain. Jelas ya? Kemudian wilayah a'immah al-ma'sumin satu demi satu di setiap masa berjalan terus. Karena ada 12 wilayah Imam Ma'sum. Mulai wilayah Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Sajjad, Imam Baqir, Imam Ja'far Shadiq, terus sampai kepada imam yang ke-12. Artinya kaum muslimin yang berwilayah pada ahlul bait, mereka meyakini mengikuti imam 12 atau 12 orang imam. Yang tidak berwilayah tetap ikut sahabat Nabi, kemudian melahirkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang timbulnya Ahlus Sunnah itu jauh setelah wafat Rasulullah, menjelang abad ketiga Hijriah baru muncul, baru timbul, baru lahir mazhab namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum muslimin yang dalam akidahnya mengikuti pandangan dan pendapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ari Abdul Hasan Ali al-Asy'ari, al-Maturidiyah Abu Mansur al-Maturidi. Jadi dua. Ahli sunnah dalam akidah memiliki dua imam, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahli sunnah jamaah dalam fikih memiliki 4 imam. Tapi yang harus diikuti salah satu saja. 4 imam adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
Jadi praktis ahli sunnah itu menjelang abad ketiga memiliki 6 imam. 2 imam akidah, 4 imam fikih. Jadi salah satu dipilih yang kebanyakan masuk ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, misalnya ke Palestina, sebagian ke Iran dan sebagian negara lain, mazhab Syafi'i. Di Iran ada Hanafi, di Saudi kebanyakan Hambali, di Maroko Maliki. Begitulah mereka ahli sunnah, mazhabnya dan imamnya berbeda-beda walaupun sama-sama ahli sunnah. Ya, ahli sunnah memiliki 6 imam. Itu pun setelah jauh setelah wafat Rasulullah menjelang abad ketiga. Itu secara singkat. Jadi saya ulangi, pengertian atau ta'arif atau definisi ahli sunnah jamaah adalah kaum muslimin yang mereka dalam akidah mengikuti paham, pendapat dan pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab, ya, Hanafi atau Maliki atau Syafi'i atau Hambali. Nah, adapun mazhab yang mengikuti Ahlul Bait disebut al-muwadil li Ahlul Bait. Mereka dari masa ke masa mengikuti 12 orang imam. Dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain terus sampai berikutnya. Sampai pada Imam Ja'far Shadiq, gurunya para mazhab yang lain. Terus berlangsung Imam Musa al-Kadzim, Imam Ali Ridha sampai ke imam yang 12, Imam Mahdi al-Muntazar ajalal farajah syarif. Nah, Imam Mahdi sebagaimana imam yang sebelumnya terancam hidupnya, senantiasa akan diteror, akan dibunuh, maka sejak kelahirannya, sejak masa kecilnya mengalami kegaiban. Allah gaibkan. Sehingga Imam Mahdi mengalami 2 gaib. Ada gaib sugro, gaib kecil, ada gaib kubro, gaib besar. Gaib sugro kurang lebih berjalan selama hampir 70 tahun. Dan beliau menunjuk wakil-wakil khusus yang beliau tentukan bergantian, 1 orang sampai 4 orang. Itu selama gaib sugro. Menjelang gaib sugro berakhir, beliau menjelaskan ciri-ciri wakil-wakil beliau yang akan menjadi wakil beliau. Dan beliau tidak menunjuk langsung lagi. Setelah 4 orang wakil di masa gaib sugro berlalu atau meninggal semuanya, beliau tidak menunjuk lagi. Tapi beliau menentukan ciri-ciri imam imam zaman, menentukan ciri-ciri wakil beliau atau marja kepada atau bagi umat Islam. Sehingga ketika kaum muslimin yang mengikuti Ahlul Bait melihat ciri-ciri ulama tersebut, maka itu dianggap sebagai wakil imam zaman, wakil Imam Mahdi, yaitu seorang yang mencapai tingkatan seorang ulama, alim, kemudian dia wara, zuhud, kemudian mentaati imam ma'sumnya dan punya sifat-sifat baik yang lain, lelaki dan seterusnya. Sehingga sejak masa mulai gaib kubro sampai sekarang ini yang berlalu sudah sekian abad lamanya dan gaib kubro masih berlangsung, maka kita ini sebagai yang muwali kepada Ahlul Bait berilah pada imam zaman lewat para marji sebagai wakil-wakil imam zaman. Jadi semua marja itu, semua mustahid, semua marja, mereka memiliki kedudukan sebagai wakil-wakil imam zaman. Begitu singkatnya. Kemudian dari masa ke masa ini belum ada pemerintahan Islam. Dan sejak masa para nabi terdahulu sampai masa Rasulullah, bahkan sampai pada masa Imam Ma'sum seluruhnya belum bisa ditegakkan yang namanya negara Islam. Dan datanglah seseorang namanya Khomeini, namanya Ruhullah al-Khomeini Qudisasiru. Beliau berhasil membuat revolusi dan menegakkan negara Islam. Betapa besar agungnya beliau. Beliau mampu menegakkan, membuktikan dan mewujudkan impian dan harapan para nabi, para rasul, para imam ma'sum berdiri negara Islam. Itu luar biasa. Nah, sehingga ketika negara Islam telah berdiri, ya ada namanya wilayatul faqih. Karena wilayatul faqih itu tidak mungkin terwujud kalau nggak ada negara. Karena undang-undang nggak mungkin diterapkan kalau nggak ada negara. Sehingga ketika ada negara Islam, didirikan oleh Imam Khomeini baru adanya namanya wilayatul faqih. Dan dia sebagai wali faqih yang pertama. Sebelumnya tidak ada. Konsepnya sudah ada.
Ketika nggak ada negara, gimana praktekannya? Begitu. Nah, maka dari sini kita memiliki 4 wilayah jadinya. Ada wilayatullah, yang kedua wilayatul Rasul, yang terakhir Rasulullah, ketiga wilayah itu Aimah, ya, Aimah Masumin, Atratul Bait, yang keempat wilayatul Faqih. Jadi kita ini sekarang memiliki 4 wilayah. Ahli sunnah hanya memiliki 2 wilayah, wilayatullah dan wilayah Ar-Rasul atau Ar-Rusul atau Al-Anbiya. Mereka tidak memiliki wilayatul Aimah atau Ahlul Bait dan juga wilayatul Faqih. Kenapa? Karena mereka tidak menerima, mereka menolak. Itu singkatnya begitu. Sampai kepada masa kita sekarang kita menanti kezuhuran, kemunculan dan kehadiran imam kita, Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu faraja syarif, insyaallah. Itu sebagai pembuka kita akan bahas masalah Mahdawiyah atau yang berkaitan dengan masalah Imam Mahdi. Ada beberapa poin yang saya catat di sini, saya baca pelan-pelan dan saya akan jelaskan secara singkat sesuai waktu tentunya. Ikhwani akhwati rahimakumullah, jika kita membaca berbagai kitab suci berbagai agama, ya, tema kita sekarang ini adalah harapan berbagai agama terhadap Mahdawiyah. Tema kita adalah harapan berbagai agama terhadap Mahdawiyah. Artinya bahwa semua agama itu memiliki harapan terhadap kehadiran Imam Mahdi. Itu tema kita. Yang pertama, jika kita membaca berbagai kitab suci berbagai agama, maka akan kita dapati bahwa semua pemeluk agama itu menaruh harapan besar terhadap Mahdawiyah, terhadap kemunculan keadaan kehadiran Imam zaman, yakni terhadap kemunculan dan kehadiran Imam Mahdi sebagai Ratu Adil yang akan meratakan keadilan dan kesejahteraan di seluruh dunia di masa mendatang. Karena masalah ini merupakan masalah fitriyah bagi semua manusia. Saya ulangi bahwa mengharapkan kehadiran imam zaman yang akan meratakan keadilan nanti itu sebagai masalah fitriyah, ada dalam batin kita. Artinya Allah sudah letakkan dalam setiap batin dan ruh seseorang yang namanya fitrah, itu nggak bisa dihilangkan, menaruh harapan. Jadi adanya harapan itu fitrah. Tidak ada orang yang nggak punya harapan. Setiap orang pasti punya harapan. Kita mau keluar rumah saja nih, baru keluar rumah sudah ada harapan nggak? Ada harapan. Kalau kita kerja ya dapat duit, harapan selamat, harapan bahagia, harapan macam-macam harapan. Harapan sebagai fitrah dari Allah untuk semua manusia. Nah, harapan akan munculnya Ratu Adil yang meratakan keadilan ini adalah fitrah bagi semua manusia. Sehingga semua orang mengharapkan keadilan. Semua orang mengharapkan kesejahteraan. Ini fitrah. Itu makna fitrah, bahwa semua manusia, apalagi yang beragama, mengharapkan kehadiran imam zaman. Kemudian ketika kejahatan dan kezaliman itu semakin merata, semakin kita saksikan, semakin merata terjadi di berbagai belahan dunia. Kita lihat sekarang, bahkan sangat sulit untuk dihapus kejahatan dan kezaliman tersebut. Nah, maka pada kondisi seperti ini, fitrah setiap manusia itu berharap akan adanya juru penyelamat, yaitu Ratu Adil, yaitu Imam Zaman, Imam Mahdi, yang nantinya mampu menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan kezaliman tersebut. Kemudian akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Artinya apa? Artinya bahwa semakin banyaknya kejahatan dan kezaliman di muka bumi ini seperti sekarang, lihat di Palestina, di Gaza, di mana-mana banyaknya korupsi, manipulasi, penindasan, kecurangan, macam-macam. Makin banyaknya terjadi kezaliman, kejahatan, penindasan, maka manusia semakin banyak mengharapkan kehadiran Ratu Adil, yaitu Imam Mahdi. Fitrahnya semakin bangkit. Kita pun demikian, kita merasa, ya, di saat kita merasakan kesulitan yang sangat, dihimpit oleh berbagai problem dan masalah, kita mengharapkan ada seorang yang menolong kita. Ya, makanya kalau kita punya penolong, kita punya imam zaman hadir, kita yakini
kita akan selamat dari stres. Beda dengan orang yang nggak meyakini. Sehingga nanti larinya kemana? Larinya ke dukun, nggak punya imam zaman. Mau kemana lagi? Kemana? Ke dukun, percaya sama dukun yang bisa menyelamatkannya. Atau ke pejabat tertentu, atau ke orang yang diyakini punya kemampuan. Begitu. Dan banyak orang stres karena nggak punya sandaran. Kepada Allah pun, ya putus asa karena nggak punya keimanan. Kemana? Sulit. Nah, kita punya imam zaman, kita berwilayah, kita insya Allah nggak stres. Kenapa? Kita meyakini imam zaman melihat kita, memperhatikan kita, membantu kita, bahkan sangat sayang kepada kita. Kita menaruh harapan. Bahkan kita mendoakan. Kita baca Allahumma kun liwalikal hujjati ibnul Hasan setiap saat. Makanya setiap antum ini, kita semua ini, setiap pengikut imam zaman wajib menghafal doa ini. Dan harus membacanya siang malam sebanyak-banyaknya. Paling enggak dalam satu sholat, antum jadikan sebagai doa kunut. Ya. Saya pribadi, saya mewajibkan diri saya, membaca doa ini, doa faraj, imam zaman, setiap kunut subuh. Ya. Saya baca, Allahumma kun liwalikal hujjat ibnul Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai, dan seterusnya. Setiap kunut subuh. Antum boleh baca di sholat yang lain, di sholat sunat. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai sehari lupa baca doa ini. Karena beliau sangat sayang kepada kita. Coba bayangkan. Kalau kita punya ayah, punya ibu. Ayah kita, ibu kita sangat sayang. Kalau orang tua kita punya kemampuan, apapun yang diberikan kepada kita. Bahkan kalau kita sakit, orang tua kita sedih. Sangat sayang orang tua kita kepada kita. Ibu kita sangat sayang. Nah, imam zaman menyayangi kita. Dan sayang imam zaman itu mengalahkan sayang ibu kita kepada kita. Seberapapun sayangnya ibu kita kepada kita, masih jauh lebih sayang imam zaman kepada kita. Seperti itu. Kita nggak mendoakan. Dan kalau kita mendoakan, bukan berarti beliau butuh doa. Enggak. Itu manfaatnya kepada kita juga. Seperti seorang anak, katakanlah. Seorang anak ketika ayahnya keluar pergi ke pekerjaan atau cari uang. Kan anaknya mendoakan semoga ayah pulang selamat. Kenapa dia akan? Ya kalau selamat pulang bawa oleh-oleh, bawa uang, ya akan bahagiakannya, bisa makan, bisa nikmati. Jadi mendoakan itu untuk kepentingan yang berdoa anak itu sendiri. Nah, kita mendoakan imam zaman bukan kepentingan imam zaman, kepentingan doa kita buat kita juga, karena kita perlu pada beliau. Itu falsafahnya, ya. Kita mendoakan imam zaman jangan lupa setiap malam, setiap siang, hari dan malam, walaupun hanya satu kali, dan usahakan sering-sering. Dan harus hafal semua, jangan sampai ya, ada yang nggak hafal. Kemudian tekad dan harapan para nabi dan rasul untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang adil dan makmur di sepanjang sejarah hingga saat ini belum ada yang berhasil. Nah, jadi mungkin kalaupun dikatakan berhasil itu pun tidak sepenuhnya di masa Nabi Sulaiman barangkali, ya. Itu pun masih belum sempurna. Apalagi di masa-masa berikutnya, masa Rasulullah, masa-masa para imam ma'sum, belum ada negara Islam yang sepenuhnya mensejahterakan, meratakan keadilan seluruh muka bumi. Belum ada. Nanti imam zaman akan meratakan bukan saja keadilan diratakan di sebuah negara, tapi di seluruh dunia. Luar biasa. Kesejahteraan di seluruh dunia. Betapa besarnya beliau. Kita harus mendoakannya. Bahkan tidak seorang imam ma'sum pun yang berhasil mendirikan negara Islam yang bertekad menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan sosial. Yang keempat, walaupun para pengikut berbagai agama itu sepakat dalam menanti kedatangan atau kehadiran Ratu Adil, yaitu imam zaman, Imam Mahdi, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai nama sang juru selamat. Di semua agama, terutama agama Samawi, mereka juga menanti kehadiran Imam Mahdi, Imam Zaman, Ratu Adil. Namanya berbeda-beda. Nah, kita menyebutnya Imam Zaman atau Imam Mahdi. Nah, kita ini paling kaya, paling banyak karena sumbernya pun lengkap. Ya, semakin kurang sumbernya, maka akan semakin kurang pengetahuannya. Semakin banyak sumbernya, semakin asli, semakin dalam, semakin kita mengendalinya. Maka kita jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk mengenal sosok beliau lebih dalam lagi.
Sedangkan kaum muslimin mengenai sosok yang agung itu dengan nama Imam Mahdi mengenalnya. Yang kelima, kepercayaan terhadap kehadiran Sang Juru Selamat dan penegak keadilan di masa mendatang semakin menguat di masyarakat dunia sekarang ini. Kenapa? Tadi itu karena banyaknya kezaliman, kejahatan, ya. Semakin problema semakin rumit, maka masyarakat dunia semakin banyak mengharapkan datanya Ratu Adil, menegakkan keadilan. Mereka itu, yaitu manusia, meyakini pada suatu saat nanti keresahan akan terhapus, kegelapan akan tersibak, dan akar kejahatan, kezaliman, kebodohan, dan kerusakan akan terserabut di akhir zaman nanti oleh atau di tangan imam kita, imam zaman, ajallallahu farajah syarif. Yang keenam, sebagian peneliti kepercayaan mengatakan bahwa kepercayaan seperti ini sebagai futurisme. Apa itu futurisme? Futurisme adalah keyakinan tentang masa akhir zaman, ihwal di akhir zaman, dan tentang penantian terhadap kemunculan sang gaib yang akan menjadi pembaharu dan penyelamat dunia. Dan hal ini termasuk masalah yang prinsip dalam ajaran Islam. Ya, istilahnya futurisme, yaitu keyakinan akan hadirnya imam zaman, penegak keadilan sebagai juru selamat. Bahkan futurisme juga diterima oleh agama-agama samawi selain Islam, seperti Zoroaster, Yahudi, Katolik, Protestan, Kristen Ortodok, dan kelompok penerima nubuat secara umum. Jadi kita mengenal adanya dua agama, dua bagian agama, agama samawi dan agama non samawi. Agama samawi, agama langit, ya samawi sama on langit artinya. Jadi agama samawi, agama langit, artinya agama yang ada kitabnya dan pemeluknya disebut sebagai ahlul kitab. Ketika punya kitab kayak kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, maka disebut agama samawi. Ada kitab dari langit yang turun. Ada agama kedua, agama non samawi atau agama ardi, agama bumi, agama ciptaan manusia seperti Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi Shinto dan seterusnya. Itu agama bumi, ya agama ardi, bukan agama samawi. Tidak punya kitab, tidak ada kitab turun dari langit. Beda dengan kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi kita mengenal adanya dua macam agama, dua kelompok agama, samawi dan non samawi atau ardi. Yang samawi yaitu Islam, Kristen, ya termasuk juga Zoroaster dan Yahudi. Ada seseorang yang bernama James Darmesteter dalam konferensi bertajuk Mahdi Mutamahid, konferensi di Sudan pada tahun 1885 pada bulan Februari. Beliau mengatakan, tahukah Anda bagaimana Muhammad meletakkan fondasi syariatnya? Mungkin beliau orang non-muslim ini. Kata beliau, ketika dia muncul sebagai utusannya, di Jazirah Arab terdapat 3 agama, Yahudi, Masehi, dan Zoroaster. Dia memasukkan Zoroaster ya sebagai orang-orang yang menyembah api atau penyembah berhala. Kata beliau, titik kesamaan 3 agama ini antara lain adanya keyakinan terhadap wujud supranatural yang akan muncul di akhir zaman. Jadi keyakinan akan muncul yang zaman sudah semenjak masa jahiliyah, masa sebelum Rasulullah sudah diyakini. Wujud inilah yang akan mengembalikan keteraturan dan keadilan dunia yang telah hilang, serta menyiapkan pendahuluan bagi kebahagiaan permanen manusia. Jadi ada kebahagiaan permanen, ada kebahagiaan yang tidak permanen, yang sementara. Jadi permanen semuanya mendapatkan kesejahteraan tanpa kecuali. Semua dapat bantuan, semua hidup bahagia. Kepercayaan ini ditemukan pada mayoritas pengikut agama-agama besar, bahkan juga pada berbagai etnik di dunia seperti Slavik, Germanik, dan Celtic. Maka antum nanti perlu membaca literatur lain untuk memahami masalah ini. Pada pelajaran kali ini kita hanya akan membahas pandangan Yahudi dan Kristen serta pandangan Islam insya Allah. Dan kita akan tidak membahas dulu, kita
menyampingkan dulu pandangan agama-agama lain, karena mayoritas teks dalam hajana mereka itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan untuk diajukan kepada para pemilik agama itu. Juga kebanyakan kalimat di agama-agama tersebut sudah dinasakh, sudah dihapus, dan manuskrip mereka dalam bentuk perumpamaan yang ambigu dan tidak lugas, sehingga tidak mungkin bisa diambil kesimpulan pasti. Ya, tentang Mahdawiyah itu banyak pandangan, banyak pendapat, tulisannya ambigu. Artinya bisa ditafsirkan, dan itu multi tafsir. Bisa ditafsirkan ke sana, bisa ditafsirkan ke sini. Tidak jelas ya apa maksudnya, apa tafsirannya. Tapi dalam Islam dan dalam Syiah Imamiyah utamanya sangat gamblang, sangat jelas. Nah, kita bahas insyaallah dari mulai kelahiran Imam Mahdi sampai wafatnya dan seterusnya, sangat ada riwayatnya, ada tulisannya, ada teksnya, sangat jelas. Beda dengan di mazhab yang lain. Sebagian teks agama ini juga hanya merupakan pandangan para pengikutnya. Jadi pandangan manusia, pandangan orang, ya. Bukan pandangan dari para pemimpinnya. Kendati demikian, sebagian kalangan tetap mengaitkan bagian-bagian manuskrip itu dengan Mahdawiyah. Artinya bahwa para ilmuwan, para ulama banyak membahas masalah Mahdawiyah dan banyak punya pandangan sendiri yang dimasukkan ke dalam tulisan tersebut. Ya, kita bahwa banyak sekali orang yang mengaku Imam Mahdi. Bahkan ada perempuan mengaku sebagai Al-Mahdi juga. Kemudian tentang konsep mau'ud atau Imam Mahdi yang dijanjikan dalam agama Yahudi. Ya, kita baca saja ya. Konsep Imam Mahdi adalah agama Yahudi, kita baca. Orang Yahudi yang menganggap dirinya pengikut Nabi Musa alaihissalam juga menanti sosok yang dinantikan, yaitu Al-Mau'ud, yaitu Imam Zaman. Penantian ini disinggung dalam kitab Taurat dan kitab lain dalam agama mereka. Jika kita sedikit saja merenungi kandungan kitab-kitab Yahudi, maka kita akan menemukan ada 3 sosok Al-Mau'ud, sosok yang dijanjikan, yaitu 1 Nabi Isa alaihissalam, kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga Imam Mahdi ajalallahu farajah syarif. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika belum diutus sebagai nabi, ya, orang-orang Yahudi sangat menantikan kehadirannya dan kelahirannya waktu itu. Ketika lahir, ketika hadir malah ditolak karena bukan dari kalangan mereka. Lantaran kaum ini cenderung tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penantian mereka mengarah kepada sosok Mahdi. Jadi kaum Yahudi cenderung tidak menerima kehadiran Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa menurut Yahudi dianggap sebagai anak zina, naudzubillah. Oleh Kristen dianggap sebagai anak Tuhan. Dan juga Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad. Maka mereka menanti kehadiran Imam Mahdi. Ya. Aktivitas mereka mempersiapkan Baitul Muqaddas. Ya. Saya ulangi, aktivitas mereka kaum Yahudi itu sangat getol mempersiapkan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis di Palestina, dan merekonstruksi patung Sulaiman untuk kedatangan Munji atau Juru Selamat yang dianggap sebagai Ratu Adil. Ini sebagai dalil bagi kebenaran klaim ini. Walaupun demikian, pandangan ini mengandung sebagian penyimpangan. Ini sebagian kitab yang ada di kitab Yahudi, ya, saya bacakan saja. Pertama ada di kitab Nabi Daniel namanya. Nabi Daniel, kalau salah di Iran ya kuburannya. Pada waktu itu, ini terkandung dalam kitab Daniel. Saya bacakan kandungannya di kitab Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Jadi barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang bisa Anda tangkap bagian akhir ini dikatakan dalam kitab Daniel tersebut, dan banyak dari antara orang-orang yang tidur di dalam debu tanah itu orang mati dalam kuburan. Mereka akan bangun. Ini rojah namanya, ya.
Itu ada di kitab kita, kitab Syiah Imamiyah, riwayat Syiah Imamiyah. Sebagian mereka hidup untuk kekal, kebahagiaan ketika Rojah. Sebagian untuk mengalami kehinaan yang kekal. Jadi yang paling baik di Rojah, yang paling jahat juga di Rojah. Yang kedua di kitab Hagai namanya, di kitab Yahudi. Saya bacakan, begini bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa mengalir, maka akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Ini meratakan keadilan, kesejahteraan dan keadilan di seluruh masyarakat. Ini ada di kitab Zefania namanya. Tertulis begini, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumannya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusak jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Ini artinya terjadi kehancuran total. Sekarang kelihatan kan, adanya kebakaran, peperangan, kehancuran, bencana macam-macam. Di kitab namanya kitab Yesaya. Saya bacakan satu lagi. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan turuk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saya pun banyak paham ini bahasa-bahasa kinayah. Banyak bahasa majazi, bahasa kinayah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ini baru jelas ini. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, dengan dalil, argumen, bukti, Imam Mahdi akan memberikan keputusan dan pengadilan seperti itu. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini menunjukkan tentang damainya di masa nanti, masa Imam Mahdi. Kedamaian begitu tinggi sehingga tidak ada perseteruan antara hewan sekalipun. Luar biasa. Saya baca lagi. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, itu menunjukkan bahwa di kitab Yahudi pun ada penekanan akan munculnya Ratu Adil begitu. Semua menantikan. Tapi yang zalim tetap zalim, yang jahat tetap jahat. Sampai di sini nanti kita akan bahas berikutnya, ada di kitab Mazmur, kemudian di kitab yang lain insya Allah. Maksud di kitab-kitab kalau masih insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini kita akhiri pertemuan kita. Dapat kita simpulkan sementara bahwa ternyata kehadiran Imam Zaman, Imam Mahdi tidak dinantikan oleh masyarakat dunia, oleh kaum atau umat manusia yang beragama apapun dinantikan. Ya, saya tambahkan bahwa ahli sunnah wal jamaah yang tidak menerima wilayah ahlul bait setelah Nabi juga meyakini akan datang Imam Mahdi, Imam ke-12. Artinya bahwa mereka tidak meyakini imam pertama, kedua, 3, 4 sampai 11, tapi meyakini akan ada Imam Mahdi. Karena ketika Imam hadir, diyakini, ditaati, akan diratakan keadilan dan kesejahteraan. Begitulah
Ketika pada masa Rasulullah, ketika ditaati sepenuhnya, akan ada keadilan, diratakan kesejahteraan. Begitupun di masa Imam Ali. Kalau Imam Ali ditaati oleh semua sahabat Nabi, ya, saya ulangi, kalau seandainya Imam Ali ditaati oleh semua kaum muslimin semua sahabat Nabi, maka diratakan keadilan seluruh dunia. Juga imam berikutnya ketika ditaati sepenuhnya, ya, akan ditegakkan keadilan di seluruh dunia dan akan sejahtera masyarakat dunia. Ketika tidak ditaati, bahkan dihianati, bahkan dibunuh, maka berikutnya tidak ada keadilan yang diratakan sampai pada masa imam zaman nanti, insyaallah. Jadi kita menanti imam zaman yang kita yakini akan meratakan keadilan di seluruh dunia, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil farajhum. Ya, mungkin ada yang menambahkan atau ingin bertanya barangkali. Cuma masih banyak masalah yang perlu kita bahas, ya. Masih banyak sekali ya pertanyaan tentang riwayat, tentang macam-macam tanda-tanda imam zaman. Nanti kita jangan tanya sekarang dulu. Masih banyak waktu, insyaallah.